Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV serta kaum muslimin dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali di tengah-tengah kita dalam live interaktif Fatwa TV, tentunya di program kesayangan kita, Keimanan, Doa, dan Zikir, bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA, Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama berusaha untuk mendulang berbagai faidah dari guru kita, dan tentu juga berusaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, dan tentu juga pertanyaan yang masuk dari layanan telepon kami. Dan Alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA, Hafidhallahu Ta'ala. Ya Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Masya Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah pada bulan suci kemarin dan berlanjut amal ibadah kita pada bulan-bulan setelahnya Ustaz. Nah, ya ahlan wa sahlan bil jami' wa kita juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin amin. Wa ja'alana wa iyyakum minal faizin. Amin. Al-maqbulin, al-maghfurin. Amin. Wa nas'aluhu subhanahu an yuwaffiqana lil-istiqamah ladini. Bagaimana kabar di kampung Ustaz? Ya, biasa ya suasana lebaran itu sungguh sangat suasana yang betul-betul dirindukan Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Karena kita harus niatkan selain dari kita berlebaran dalam rangka silaturahim. Sehingga semuanya menjadi nilai ibadah. Allahumma ya, amin. seperti itu. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih telah bersedia dan berkenan membersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mudah-mudahan perjumpaan kita dan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah pada kesempatan kali ini. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kami menyapa para pendengar yang mendengarkan tayangan kali ini melalui relay tayangan di berbagai radio yang tergabung aktif dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC, di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuha FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan para pendengar dimanapun Anda berada, semoga para pendengar selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan Allah taufik untuk dapat mengamalkan ilmu yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa kami mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam kesempatan kali ini, kesempatan mahal ini, untuk dapat berkonsultasi secara aktif dengan Ustadz insyaallah pada kesempatan kali ini di nomor layanan kami di 0331 544 6087, dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Sebelum kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, seperti biasa pula kami meminta membuka dengan untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, syukran lakum, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, serta mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan di dalam melaksanakan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, Ramadan telah berlalu dan tidak terasa
Sekarang kita telah berada di pertengahan bulan Syawal. Ramadan telah berlalu dengan seluruh kebaikan, kemuliaan yang ada di dalamnya. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan taufik, kemudahan dan pertolongan di dalam beribadah kepada Allah di bulan yang penuh keberkahan. Dan merugi seseorang yang menyia-nyiakan waktu di bulan yang mulia, bahkan waliyazubillah mungkin masih berbuat dosa dan kemaksiatan di bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu tugas kita sebagai hamba Allah yang melekat pada kita kewajiban ubudiyah beribadah yang tidak mengenal musim tertentu, yang tidak dibatasi dengan ruang tertentu. Selama kita masih sadar, selama kita masih memiliki akal yang sehat, sadar dan memiliki kekuatan, kemampuan, maka selama itu kewajiban berubudiyah itu melekat sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba musiman. Artinya dia hanya beribadah di musim-musim, di bulan-bulan, di momen-momen tertentu. Kemudian setelah berlalu momen-momen yang seperti itu, dia tinggalkan ibadah. Itu hamba yang musiman. Allah tidak menginginkan kita menjadi hamba musiman, tapi hamba yang selalu berserah dalam setiap kondisi dan keadaan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, ibadahilah Rabbmu, laksanakan perintah, tinggalkan larangan, ya, lakukan ketaatan ya kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu al-maut, kematian. Itulah batas akhir. Oleh karena itu kita harus menjaga nilai-nilai taqwa yang telah diraih di bulan yang penuh keberkahan Ramadan. Harus kita jaga, kita pertahankan, kita tingkatkan, dan untuk senantiasa istiqamah dalam ibadah kepada Allah, karena sesungguhnya di antara indikator al-qabul, yaitu diterima ibadah seseorang, adalah kebaikan yang terus menerus ya mengikuti kebaikan-kebaikan yang sebelumnya. Dan begitu juga bahwa yang menjadi standar penilaian Allah Azza wa Jalla adalah keistiqomahan seorang hamba, bagaimana dia mengakhiri kehidupan dengan penuh ketaatan dan husnul khatimah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tersebut ya sesuai dengan penutupnya. Artinya kondisi seseorang, dia orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sukses, tergantung kepada penutup kehidupannya. Bila kehidupannya ditutup dengan ketaatan kepada Allah, terus istiqamah di atas agama Allah, itulah hamba yang bahagia. Kendati sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan, dan tentu tidak pernah seorang bersih atau luput dari kesalahan. Tapi bila dia akhiri waliyazubillah dengan kejahatan, jauh dari ketaatan, ya itulah sebagai indikator kondisi dia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa ya berdoa kepada Allah untuk dikaruniakan oleh Allah husnul khatimah dan kemudahan di dalam melakukan ketaatan dan ubudiyah sampai akhir hayat kita. Allahumma ikhtim lana bil khair warzuqna istiqamata ala dinik wa habib ilayna ta'atak wa al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas untayan nasihat singkatnya. Sungguh-sungguh sangat mengena kepada kita. Semoga kaum muslimin dimanapun Anda berada
dapat kembali bersemangat untuk dapat melanjutkan amal-amal ibadah yang telah kita torehkan di bulan suci Ramadan kemarin. Allahumma amin. Baik, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan untuk Anda, pada siapapun Anda, untuk dapat memanfaatkan momen yang sangat-sangat mahal ini untuk dapat berkonsultasi secara langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan pada nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat juga bertanya melalui layanan telepon kami di WhatsApp call di 0821 706087. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang telah masuk melalui layanan telepon kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Telepon pertama kita datang dari Bengkulu, dari Bapak Soleh Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, Pak Soleh Haji. Semoga antum serta keluarga selalu dalam afiyah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya, Pak Soleh Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum sebelumnya, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum kadzalik. Barakallahu fiik. Naam. Ustaz, dalam bulan Ramadan kita semangat untuk bisa melakukan sholat malam, sholat tarawih setiap malam, baca Al-Quran, sedekah, bahkan melakukan itikaf begitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita dapat istiqomah setelah Ramadan, kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang seperti yang kita lakukan pada saat Ramadan. Baik. Itu, Ustaz, mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh Haji di Bengkulu. Barakallahu fiik. Kita memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hendaklah waspada dan khawatir amalan tersebut ditolak. Maka selalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Naam, bahwa di Ramadan tentu suasana nuansa berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Hal itu adalah perkara yang disyariatkan, bahkan perkara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Karena Allah memilih Ramadan sebagai bulan yang mulia, keberkahan, kemuliaan, sehingga kita bersemangat dalam beribadah, dalam salat sunnah, salat tarawih, bahkan beriktikaf, qiraatul Quran, dan bersedekah, dan seluruh ketaatan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena begitu banyak nilai plusnya, begitu banyak keutamaannya, begitu banyak motivasi-motivasi di dalamnya. Yang demikian itu tidak didapatkan secara utuh, secara sempurna di bulan yang lain. Naam, di setiap waktu dan keadaan berbagai motivasi yang ada, yang Allah berikan kepada, yang Allah jelaskan, begitu juga yang Rasul jelaskan, agar kita terus bersemangat dalam beribadah. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa istiqamah setelah Ramadan? Yang pertama, yang harus senantiasa kita lakukan adalah memohon pertolongan dan kemudahan serta bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ini poin yang pertama. Karena di bulan Ramadan, di luar Ramadan, di bulan Ramadan pun dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan, jika Allah tidak memudahkan dan membimbing kita, sulit untuk beribadah. Nah, apalagi di luar Ramadan yang tidak terdapat di dalamnya berbagai keutamaan dan motivasi-motivasi yang begitu banyak, seperti di Ramadan. Maka poin yang pertama, untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu direnungi makna ayat yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah hanya kami beribadah, dan hanya juga kepada Engkau kami mohon pertolongan.
Artinya ibadah itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar senantiasa membaca doa di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, juga berdoa kepada Allah agar ditanamkan dalam diri kita kecintaan kepada ketaatan, keimanan. Ini penting sekali. Karena bila kecintaan telah terpatri dan tertanam dalam diri kita kepada keimanan, kepada amal soleh, maka dengan mudah dan dengan terasa ringan kita melakukannya. Oleh karena itu di antara doa Nabi SAW, ya, memohon kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diri kita kepada cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbi. Ya Allah, aku mohon kecintaan kepadamu, kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Allah yang menanamkan rasa cinta itu kepada dalam hati kita untuk keimanan dan amal soleh. Lakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi terus memohon kepada Allah. Poin yang ketiga, ya, bahwa kebiasaan yang baik yang telah dilakukan tersebut, kendati mungkin secara ya kuantitas tidak seperti di Ramadan, tapi jangan pernah ya ditinggalkan. Kendati ya secara kuantitas tidak seperti di Ramadan, tapi secara ya kualitasnya hendak ditingkatkan, kemudian juga untuk senantiasa secara kontinu ya terus menerus dilakukan. Ya, seperti di Ramadan terbiasa kita sholat witir, mungkin sebelum ini tidak terbiasa witir, maka di luar Ramadan berarti mungkin tidak bisa 11 rakaat beserta witirnya, maka sekurangnya jangan sampai witir ditinggalkan. Sholat malam ya, mungkin 2 rakaat yang ringan, atau mungkin yang bukan ringan ya, atau mungkin yang pendek ya, kemudian setelah itu tambah 1 rakaat witir ganjil. Nah, jangan sama sekali ditinggalkan ya, karena bila terbiasa meninggalkan satu ketaatan, maka tentunya kita merasa ringan atau merasa tidak ada masalah sama sekali. Amalan sunnah saja tidak ada masalah. Tapi bila kewajiban ketaatan yang senantiasa kita lakukan terus menerus begitu terlalaikan, terabaikan, kita merasa suatu yang berat, suatu yang besar telah dicopot atau hilang dari diri kita. Ini adalah ya realita dalam hidup seseorang. Kemudian hal yang selanjutnya adalah untuk istiqamah ya, adalah agar kita terus berusaha hidup di lingkungan dan komunitas yang baik. Ini penting sekali. Masjid tempat kita ya bertemu dengan orang yang baik itu harus selalu kita makmurkan ya. Kemudian di tempat tinggal kita dan mencari relasi dan pergaulan ya atau teman-teman yang baik ini selalu. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, itu sahabat yang baik akan selalu motivasi kita mengingatkan dalam kebaikan. Nah, yang selanjutnya tentunya ingat kepada akhirat dan kematian. Ingat kepada akhir dan kematian. Ya, kenapa demikian? Kita tidak mengetahui kapan ajal datang, dan bila ajal telah datang tidak akan ditunda sedikit pun. Nah, bila kita mengingat kematian, ya berapa yang tersisa dari umur kita, maka akan jadi ya pertanyaan yang selalu kita sampaikan kepada diri kita, wahai diri, sampai kapan Anda tahu berapa lagi tersisa umurmu? Ya, bila datang kematian, apa yang telah dipersiapkan bekal menuju Allah? Ya, dan pasti seorang akan menyesal. Maka ingat kepada kematian akan terus mendorong kita untuk melakukan ketaatan sampai kita akhiri hidup di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang juga diajarkan Nabi untuk meneguhkan hati di atas agama Allah, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Poin yang terakhir adalah ya meninggalkan
sarana dan media yang akan melalaikan atau menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, atau sekurangnya menjerumuskan ke dalam perkara-perkara yang melalaikan. Ya, saya ulangi, meninggalkan sarana dan media yang akan menjerumuskan ke dalam perkara-perkara dosa dan maksiat, atau sekurangnya menjerumuskan dalam perkara-perkara yang melalaikan, kendati tidak sampai kepada hal yang dosa. Banyak zaman sekarang ini, dan tidak asing lagi di dunia media sosial, ya, dan berbagai media. Nah, ini harus diwaspadai. Berbagai ya jalan kemungkaran yang terbuka dengan segala kemudahan, dimudahkan oleh Allah di zaman sekarang ini dengan berbagai wasilah atau dengan berbagai sarana untuk berbuat kejahatan sebagai ibtila, ujian dari Allah. Siapa yang betul-betul takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Itulah beberapa poin penting ya setelah Ramadan ini agar kita ya bisa selalu istiqomah di atas ya ketaatan kepada Allah. Dan perlu diingat juga bahwa Allah yang dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus, kendati amal itu sederhana. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang terus menerus dilakukan, kendati yaitu sederhana atau sedikit. Nah, demikian wallahu a'lam. Masyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Bapak Soleh Haji di Bengkulu serta dipahami oleh kaum muslimin secara menyeluruh. Dan kita berlanjut ke penelpon kedua pada kesempatan kali ini, datang dari Padang Sumatera Barat dari Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yeni. Mohon maaf untuk suaranya terputus. Bisa bergeser sedikit ke Assalamualaikum lokasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yani, kami mohon bisa bergeser sedikit ke lokasi yang agar koneksinya lebih bisa terdengar oleh kita, lebih stabil. Apa udah jelas Ustaz? Ya, Baik Ibu Yani. Kami persilakan untuk pertanyaannya Bu Yani. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya. Baik Ibu. Kan sekarang kan puasa Syawal itu Ustadz. Apakah kita mengerjakan puasa ayam mubi itu juga harus dikerjakan Ustadz apabila kita sudah mengerjakan puasa Syawal gitu Ustadz? Karena saya biasanya kan puasa ayam mubi itu, apakah di puasa Syawal ini juga saya harus mengerjakan puasa ayam mubi itu Ustaz apabila telah mengerjakan puasa Syawal gitu Ustaz. Nah, baik Ibu Yani. Pertanyaannya itu Ustaz. Nah, baik, terima kasih Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Yani di Padang ya, semoga Allah ya menerima amal ibadah kita semua dan kita diberi kemudahan dan pertolongan dalam melaksanakan ibadah. Bila seorang telah ya menyelesaikan puasa Syawal ya, kemudian bila di Ayyamul Bid pertengahan bulan 3 hari ya yang biasa dia lakukan, apakah dia juga berpuasa? Naam, itu kebiasaan yang baik yang jangan sampai ditinggalkan. Nah, jika seandainya ya di awal Syawal belum sempat, kemudian bisa mengerjakan di pertengahan bulan Ayyamul Bid ya, maka dia melakukan ya dengan niat yaitu puasa di Syawal, nama puasa Syawal, dan bi'inillah secara otomatis dia juga ya bisa melakukan atau dengan kata lain adalah niat Syawal tersebut terjadi atau dilaksanakan pada pertengahan bulan, maka dengan demikian secara otomatis ya puasa Yaumul Bid juga terlaksana seperti itu. Tapi bila seandainya telah puasa Syawal kemudian ya pertengahan bulan Yaumul Bid, maka juga jangan sampai ditinggalkan ya, karena itu apalagi itu menjadi kebiasaan yang sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Jadi intinya ya terus lakukan ya, dan jangan sampai ditinggalkan. Nah, demikian wallahu a'lam.
Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Ibu Yani dari Padang, Sumatera Barat. Kita berlanjut ke penelpon ketiga pada kesempatan kali ini, datang dari Pacitan, Ibu Rusmini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rusmini, kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, kami mohon maaf ya Ustadz apabila selama ini kami bergabung dengan Ustadz ada khilafan, ada yang kurang berkenan pertanyaan kami, saya mohon maaf ya Ustadz. Barakallahu fiik Ibu ya, semoga juga kita ya senantiasa dapatkan kemaafan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah kita semua. Nah, ya silakan Ibu. Amin ya Allah. Begini pertanyaan saya Ustadz. Saya mendengarkan pengajian di lingkungan kami. Karena saya belum paham, maka saya mohon dijelaskan. Yang bunyinya begini. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin. Itu zikir bagaimana dan kapan kita mengamalkannya dan apa ada batasan-batasan hitungannya dan apa itu hadisnya sahih. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rusmini ya di Pacitan. Barakallahu fiik. Beliau mendengar ada zikir yang diucapkan oleh Allah Al-Malikul Haqqul Mubin gitu. Kemudian sampai akhir tadi, apakah ada keistimewaan khusus? Ya. Pertama, ada zikir yang lebih utama dari itu, yang lebih baik, yang jelas sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di setiap hari, di pagi dan di petang hari kita mengucapkan sebanyak 100 kali itu la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang atau dalam satu hari, pagi dan petang hari 10 kali atau 100 kali. Ya, begitu juga zikir yang lain subhanallah wa bihamdih. Itu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan redaksi la ilaha al-malikul haqqul mubin, tidak bukan Allah. La ilaha al-malikul haqqul mubin. Al-malik al-haqqul mubin. Raja yang maha benar, yang ya al-mubin, yang nyata. Nah, kemudian tadi ada ujungnya Muhammad SAW gitu ya. Tidak ragukan bahwa tidak ada makna yang keliru, tapi wallahu a'lam sampai detik ini redaksi yang seperti itu dari zikir-zikir yang saya baca kok tidak ditemukan ya. Mungkin ya wallahu a'lam dari mana sumbernya, wallahu a'lam, bisa di cross check lagi. Tapi daripada kita mengamalkan suatu amalan yang tidak jelas sumbernya, maka hendaklah kita berusaha mengamalkan zikir yang dalamnya mengandung lafzul jalal atau la ilaha illallah yang jelas sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ini tentu lebih baik. Ini yang lebih utama diamalkan, sahih. Keutamaannya apa? Barang siapa yang mengucapkan 10 kali dalam satu hari, maka sama dengan memerdekakan seorang budak, kemudian ditulis, ya diberikan kebaikan baginya 100 kebaikan dan dihapus 100 ya kesalahan. Seperti itu. Dan barang siapa yang mengucapkannya 100 kali dalam satu hari, maka sama dengan memerdekakan 10 ya budak, kemudian ditulis baginya 100 kebaikan, kemudian dihapus 100 kejahatan atau kesalahan, kemudian yang demikian itu menjadi ya, tameng yang akan membentengi dirinya dari gangguan syaitan. Nah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam satu hari, huttat anhu khatayah walau kana mithla zabadil bahr, dihapus kesalahannya kendati seperti buih di lautan. Itu yang jelas. Adapun redaksi tadi kendati secara makna tidak salah, tapi tentu tidak ada keistimewaan yang khusus sebagaimana disampaikan tadi. Maka dari sinilah kita mengajak kaum muslimin, mari kita bersungguh-sungguh mengetahui bacaan zikir yang jelas-jelas sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, seperti yang disampaikan tadi. Jadi lebih baik Ibu diganti dengan zikir yang saya sampaikan tadi, subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari, pagi dan petang hari. Begitu juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Ibu Rusmini serta kaum muslimin dimanapun Anda berada. Berlanjut kita ke pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Datang dari saudari Pegita Sari. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum. Apakah bacaan Quran kita akan bermanfaat untuk orang tua kita yang sudah wafat, Ustaz? Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Pegita Sari ya. Baca Al-Quran seseorang bila orang tua yang mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quranul Karim, ya, dia mengajarkan anaknya sehingga anaknya pandai membaca Al-Quranul Karim, membaca Al-Fatihah dalam salatnya, maka pahala anak di dalam membaca ayat Al-Quran itu akan mengalir kepada orang tuanya. Karena Nabi mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang berbuat suatu hal kebaikan dan diikuti oleh orang sepeninggalnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan tanpa berkurang pahala orang yang melakukan tersebut. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang anak yang soleh, di antaranya adalah di antara amalan yang tidak terputus pahalanya adalah anak yang soleh. Kenapa? Karena hasil jeripaya orang tua yang mendidik anak sampai bisa membaca Al-Quran, maka pahala baca Al-Quran itu mengalir. Adapun pahala membaca Al-Quran yang dibaca oleh anak, yaitu pahalanya untuk dia, ya, pahalanya untuk dia. Tapi pahala yang dapat ke orang tua tadi, pahala mengajar anak sampai membaca Al-Quran. Sehingga begitu anak membaca Al-Quran dapat pahala, maka mengalir pahalanya. Nah, oleh karena itu, ya, adapun dalam masalah mengirimkan pahala baca Al-Quran kepada orang tua, ya ini Nabi tidak melakukan hal itu. Nabi tidak melakukan. Maka yang lebih utama mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua yang telah wafat. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya, dan maafkan kesalahannya. Itu yang utama. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang mendapatkan suatu pahala kebaikan kecuali apa yang telah dia kerjakan. Adapun amalan orang lain ya tidak bisa didapatkan oleh yang lain, kecuali amalan-amalan yang ada keterangannya, penjelasannya bahwa amalan tersebut bisa bermanfaat bagi yang telah meninggal. Seperti seorang yang puasa, kemudian ada tanggungan puasa, kemudian dia meninggal sebelum mengqadanya, bisa digantikan oleh saudaranya atau karib kerabatnya. Atau seorang yang berhaji, yang belum sempat haji, sementara dia memiliki biaya untuk berangkat haji, meninggal sebelum berangkat, maka duit tersebut bisa digunakan oleh yang lain untuk menghajikannya. Atau mungkin saudaranya membayar atau haji badal dihajikan oleh orang lain. Begitu juga seorang bersedekah atas nama orang tuanya, atau mewakafkan sesuatu atas nama orang tua, maka yang demikian itu insyaallah sampai. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas untayan jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudari kita Pegita Sari. Dan berlanjut kita ke penanya selanjutnya yang masuk di meja redaksi kami. Dan sebelum kita membacakan, tentu kami masih membuka kesempatan bagi siapapun Anda untuk dapat berpartisipasi dalam layanan live interaktif kali ini di nomor layanan kami di 0331544687, atau Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0821 70006087. Mari manfaatkan kesempatan mahal ini untuk dapat berkonsultasi langsung kepada guru kita, Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Baik Ustaz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami.
Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, adakah amalan khusus agar anak menjadi anak soleh yang hafal Al-Quran? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita anak dan keturunan yang saleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh, orang yang bisa baca Al-Quran, bahkan mungkin menghafal Al-Quran, dan orang yang berilmu yang saleh. Bukan sekadar cerdas, tapi kecerdasan yang melahirkan kesolehan. Taib. Tidak diragukan bahwa usaha yang harus dilakukan oleh orang tua bahkan sebelum pernikahan, maka hendaklah seorang selektif mencari calon dari ibu dari anak-anaknya kelak. Ini harus selektif, mencari wanita yang salihah, berpendidikan, orang yang baik, dari keluarga yang baik, ini salihah. Dimulai dari situ. Kemudian begitu terjadi pernikahan, maka seorang suami begitu menggauli istri dengan berdoa kepada Allah semoga diberikan keturunan yang saleh. Terus berdoa kepada Allah diberikan anak yang saleh dan yang putri yang salihah. Kemudian setelah mendapatkan keturunan tersebut, maka harus bersungguh-sungguh dalam mendidik, bercapek-capek dan berletih-letih untuk mendidik. Tidak dibiarkan begitu saja mereka tumbuh dengan sendirinya, tapi harus diperhatikan, digembleng, menjadi uswah dan qudwah bagi anak-anaknya, menjadi orang yang pertama melakukan sebelum dia memerintahkan anaknya. Jadi kemudian terus memantau, juga memperhatikan sekolah tempat dia belajar, memilih sekolah yang baik, mengajarkan ilmu dan juga akhlak, karakter, ibadah. Ini penting sekali, bukan hanya mengandalkan kecerdasan menjadi orientasi hanya menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, tidak, tapi yang tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah bagaimana menjadi anak yang soleh. Karena tanpa kesolehan celaka, kendati cerdas. Banyak yang cerdas zaman sekarang tapi nggak soleh. Kerjanya apa? Mencuri, apalagi namanya korupsi, nggak malu lagi berbuat kesalahan, mencuri, korupsi, sogok menyogok dan macam-macam penipuan itu yang terjadi, dipertontonkan. Nah, cerdas tapi tidak soleh, maka jadi culas gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain kita berusaha bersungguh-sungguh tadi, terus berdoa, berdoa kepada Allah. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa terus menerus dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan tidak kalah pentingnya, bagaimana tips mendidik anak yang soleh, memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Begitu kita memberikan berbagai mungkin media atau mungkin memudahkan bagi mereka media zaman sekarang ini, maka jangan ditinggalkan begitu saja, dilepas begitu saja, dipantau, diperhatikan, ditanya. Karena begitu banyak di zaman sekarang ini, orang tua mungkin karena sayang pada anaknya diberikan berbagai kemudahan, fasilitas, sarana, diberikan HP dan kemudian tidak dipantau. Dipersiapkan mungkin semua, kuota internetnya, kemudian pulsanya, tapi tidak dipantau, tidak diberikan terus peringatan dan tidak diperhatikan siapa teman bergaulnya di dunia nyata, dunia maya. Ini jelas tidak akan mungkin bisa terrealisasi niat yang baik tadi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah lingkungan yang ada di sekitar itu penting sekali. Carilah lingkungan, maka tatkala seorang ingin membangun rumah atau menjadi tempat tinggal, yang pertama diperhatikan lingkungannya. Al-jar qabla ad-dar, tetangga itu sebelum rumah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi begitu juga di rumah betul-betul difasilitasi fasilitas yang efektif dan yang bermanfaat untuk perkembangan anak, baik secara keilmuannya, secara kesolehannya, dan
ya tentunya diperkenalkan mereka kepada orang-orang yang baik. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Nelly Bunda Hana. Baik, kita berlanjut ke penelpon kita keempat pada kesempatan kali ini, datang dari Bandung, Jawa Barat, dari Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bu Iis, kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz. Iya, begini Ustaz, ketika sholat di dalam i'tidal itu bacaannya kan ada Robbana lakal hamdu hamdan kasiron dan terusnya. Terus yang satu lagi Robbana lakal hamdu min usamawati wa minul ardi. Katanya yang kedua itu katanya hadisnya lemah. Tapi boleh kalau dibaca itu secara bergantian gitu ya, di dalam i'tidal. Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Iis di Bandung ya. Ya, setelah i'tidal bangkit dari ruku' tadi, kita ucap sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar orang yang memujinya, maka kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Itu yang tersingkat ya bacaannya, Rabbana walakal hamd. Karena Allah mendengar ya orang-orang yang memujinya, maka ucapan yang paling tepat dan paling cocok adalah memuji Allah, Rabbana walakal hamd. Maka itu yang diucapkan salah seorang sahabat. Kemudian begitu Rasul mendengar, Rasulullah ya menetapkan ucapan tersebut sehingga menjadi sunnah taqririyah. Kemudian juga bila Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, juga terdapat dalam riwayat yang menjelaskan hal itu. Begitu juga tadi tambahan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, juga terdapat riwayat. Dan Syekh Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi itu juga menhasankan hadis tersebut ya. Jadi tidak ada masalah, itu diamalkan. Kalau mencukupkan dengan Rabbana walakal hamd, itu telah cukup. Naam. Jadi insyaallah tidak ada masalah. Karena kendati ada ya persisian dalam tentang kepalidan hadis tersebut, ya ada yang menghasankannya dan mungkin ada juga yang melemahkan, maka insyaallah tidak ada masalah ya. Redaksi tersebut diucapkan juga di waktu kita i'tidal. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Ibu Iis dari Bandung, Jawa Barat tadi. Baik, kita berlanjut ke penelpon kita kelima pada kesempatan kali ini, datang dari Jawa Timur, dari Ibu Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiiki barak. Naam. Ini Ustaz mau tanya tentang doa untuk kedua orang tua. Kan ini anak kan kedua orang tua sudah meninggal semua Ustaz. Jadi kalau anak tuh kalau berdoa untuk keselamatan ibu dan bapak dari jauh dari neraka, apa benar Allahumma minan nar gimana Ustaz? Allahumma apa tadi? Apa yang Ibu Allah baca selama ini apa? Ya itu Ustaz. Apa itu? Allahumma fil ummi wa abi warhamhuma wa afihima wa afu anhuma wa krim nuzulahuma wa wazi' matulahuma wa qilhuma bil ma'i sayyul barat. Naam. Iya. Amin hodina sama nakasat dia jadul dengan. Ya. Seperti itu ya Ustaz. Jadi kalau misalnya dijauhi dari azab neraka itu gimana Ustaz? Oh, naam. Iya, oke. Baik, cukup Ibu. Yang kedua Ustaz, afwan. Yang kedua, Allahumma ini kalau doa ini Ustaz. Rabbi fili hati-hati mudin itu hati-hati itu apa ya Ustaz? Boleh diulang Ibu? Bentar Bu, pelan-pelan Bu. Yang kedua apa? Redaksi doanya apa? Allahumma gfirli khati'ati Yaumaddin. Ya, Allahumma gfirli khati'ati yaumaddin. Iya, naam. Ya, itu hati-hati muddin itu apa hari pembalasan atau gimana Ustaz? Menjelaskan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naam.
terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur ya, barakallahu fiik. Jadi doa untuk kedua orang tua yang telah meninggal ya. Sebelumnya ya, mari kita berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, semoga Allah ya merahmati, mengampuni kedua mungkin orang tua kita yang telah meninggal dan merahmati mereka, menjadikan kuburan mereka sebagai taman dari taman-taman surga dan melapangkan kuburannya, mengangkat derajat mereka ya, dan memaafkan kesalahannya dan masukkan mereka ke dalam surga. Allahumma amin. Ya. Kemudian sebagai bentuk birrul walidain setelah mereka meninggal, ya kedua orang tua telah meninggal, adalah untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya mereka telah terputus amalannya dan yang sangat dibutuhkan mereka adalah doa dari anak-anaknya atau kaum muslimin ya secara umum. Oleh karena itu di antara hal yang disyariatkan kita mohon keampunan kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya, itu semua adalah doa yang untuk selalu kita perbanyak ucapkan. Ya, dan apabila kita mengkhususkan kedua orang tua kita, ya Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani misalnya saghira. Ya Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa Allahumma ighfir lahuma wa'fu anhuma na'am wa'fuhuma wa tajawaz an sayyi'atihima misalnya. Kemudian doa juga yang diucapkan di waktu solat jenazah, ya boleh, tidak ada masalah. Jika kita tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, boleh dengan bahasa mungkin bahasa Jawa, bahasa ya yang lain yang bisa kita ucapkan. Yang intinya apa? Memohon keampunan. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Lapangkan kuburannya, angkat derajatnya, maafkan kesalahannya, rahmati mereka berdua ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Ya. Bahkan tatkala kita berdoa dengan bahasa Indonesia dan betul-betul dengan penuh kekhusyukan dan kita memahami makna yang dipanjatkan kepada Allah sehingga kita betul khusyuk. Bahkan mungkin begitu kita ingat kepada kedua orang tua di waktu hidup, bagaimana susah payah mereka mendidik kita, membesarkan kita, kemudian mereka telah meninggal. Ya, kita berdoa, ya, mohon kerahmatan dan berdoa dengan penuh tulus kepada Allah akan lebih bermanfaat daripada mungkin kita berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak paham maknanya. Jadi dalam hal ini sangat simpel sekali karena Allah mengetahui ya semua makna dari doa. Ya, bila kita bisa bahasa Arab, ya ucapkan dengan bahasa Arab. Ya. Bila tidak bisa dengan bahasa Indonesia. Mohon keampunan kepada Allah. Ya, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ditambahkan lagi Allahumma ya Allahumma ja'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka berdua ya Allah sebagai ya taman-taman surga. Allahumma adkhilhumal jannah. Naam. Wa'idhuma minan nar. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Selamatkan mereka dari api neraka. Seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita ucapkan? Yang intinya mereka diselamatkan oleh Allah, masuk dalam surga dan diselamatkan ya dari api neraka. Nah, jadi itu redaksinya yang patut untuk kita ya ucapkan. Kemudian tentang masalah yang kedua, Allahumma ighfir li khati'a yaumiddin. Yaumiddin atau yaumul qiyamah, hari akhirat. Ya Allah mengatakan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi hari kiamat hari pembalasan. Jadi Allahumma ighfir li khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ya maafkan kesalahanku pada hari ya kiamat kelak. Ya banyak ya redaksi istighfar yang harus kita hafal dan kita ucapkan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti ya yang terpendek adalah Allahumma ighfirli, Allah astaghfirullah, 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 mohon keampunan. Begitu juga istighfar yang senantiasa banyak diucapkan Nabi di setiap hari. Tak kurang 100 kali beliau mengucapkan dalam satu hari, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Begitu juga ya doa yang diajarkan Nabi,
Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Begitu juga ya doa yang diajarkan Nabi, sedikit ada agak panjang, di waktu seorang ya doa istiftah di waktu salat malam misalnya. Allahumma antal hamd lakal hamd anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa qawlukal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma laka أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك عنبت وبك خاصمت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Juga istighfar, sayyidul istighfar yang diucapkan di pagi dan petang hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Begitu juga doa waktu sujud istighfar. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalah wa akhirah wa sirrahu wa alaniyatah. Jadi itu perbanyak ucapkan. Jika mungkin doa yang disampaikan tadi Allahumma ighfir li khati'ati yawmiddin, insyaallah tidak ada masalah. Intinya memohon keampunan kepada Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung seseorang yang mendapatkan nanti di akhirat kelak, menjumpai di akhirat kelak dalam catatan amalannya itu istighfar yang begitu banyak. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Ibu tadi, hamba Allah di Jawa Timur. Baik, berlanjut ke penelpon kita pada kesempatan kali ini. Penelpon kita ke-6 maksudnya. Bapak Samsudin dari Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Samsudin, kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustadz. Gini Ustadz, aku nih lihat buku, ada zikir bilang dia, itu zikir itu berbunyi Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim wastaghfirullah. Itu ada hadis tuh Ustaz. Ada Nabi dulu mencontoh gitu. Itu nanya Ustaz. Ya, baik Pak Samsudin, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Ustaz untuk jawabannya. Ya. Terima kasih pada Pak Samsudin ya. Adapun zikir yang ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, itu ya merupakan dua kalimat, dua zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis yang terakhir ya. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari itu yaitu memuat doa tersebut. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan ya thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan dan berat dalam timbangan kebajikan nanti di akhirat kelak akan ditimbang. Ya. Kemudian sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yaitu menghadisnya sahih. Maka Pak Samsudin dan yang lainnya silakan memperbanyak tanpa batas, kapan saja, ya, tanpa ada batasnya, memperbanyak, ya, mau 100 kali, mau 1000 kali, memperbanyak mengucapkan ya doa tersebut. Adapun istighfar ya seperti yang sampaikan, astaghfirullah, bila menambahkan al-azim ya tidak ada masalah. Bila singkat ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim wa atubu astaghfirullah alladhi astaghfirullah al-azim الحي القيوم وأتوب إليه. نعم أستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tidak ada masalah. Jika dengan yang lebih singkat Astaghfirullah, 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 tidak ada masalah. Ya seperti itu. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Samsudin dari Bengkulu. Baik, berlanjut ke Pak Nalpon, atau ternyata pertanyaan terakhir tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Masyaallah. Dan alhamdulillah semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam limpahan rahmat Allah dan keberkahan oleh Allah, dan juga para kaum muslimin secara menyeluruh. Amin. Allahumma amin. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, hukumnya batal.